Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara, sampai saat ini kita terus menikmati indahnya kasih Tuhan yang agung dan mulia. Marilah syukuri karya agung yang telah Tuhan nyatakan bagi kita dalam ibadah ini. Kasih dari sorga. Surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam ibadah ini, Amsal 17 ayat 17 tertulis, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita memuji Tuhan dengan klik 342, kasih yang abadi. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Jemaat disilahkan duduk. Ketika kembara hidup juang kita bertabur berkat, manusia tetap berkutat dalam dosa. Citra diri yang segambar dengan Allah telah kita coreng dengan pikiran jahat, tutur kata kasar dan perbuatan yang tak selaras dengan kehendak Tuhan, terus menjadi bagian kehidupan kita setiap saat, dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya, memohon pengampunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Kepala gereja kami, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami naikkan segala pujian, syukur, hormat dan sembah
karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami puji dan kami muliakan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk boleh menikmati kasih anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tidak terbatas itu. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal, kami mengaku dengan kerendahan hati kami bahwa hidup yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, seringkali ya Tuhan, kami tidak isi dengan hal-hal yang berguna yang membangun iman kami. Kami seringkali disibukkan dengan hal-hal yang hanya untuk memuaskan kedagingan kami. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Kami seringkali lalai dalam tugas dan panggilan Tuhan sebagai pelayan khusus dan sebagai jemaat. Kami juga sering lalai untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, atasan, bawahan kami. Untuk itu Bapa, dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Suci kuduskan kehidupan kami ya Tuhan, agar saat ini kami boleh berlayak ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan kami lebih lagi layak untuk memanggil-Mu ya Abah ya Bapa. Kami percaya Bapa, darah-Mu sudah tercurah untuk menebus setiap salah dan dosa kami. Seharusnya kami mati karena dosa kami, tetapi Engkau sudah rela mati agar supaya kami yang seharusnya mati menjadi hidup. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk lebih lagi menghargai akan arti pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa pengakuan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 78 sampai 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dengan NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku.
Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu butuh firman Tuhan. Karena kami percaya hanya firman-Mu yang mampu memberikan kami kekuatan. Hanya firman-Mu yang mampu menjadi pedoman dalam hidup kami. Untuk itu Roh Kudus, kuasai kami semua, kuasai hamba-Mu, kuasai juga jemaat-Mu, agar supaya ketika firman disampaikan, itu boleh jatuh di tanah hati yang subur, sehingga boleh berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Haleluya, amin. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Injil Yohanes menceritakan perjalanan hidup Yesus dari permulaan sampai penyaliban dan kebangkitan serta kenaikan ke sorga, seperti yang dilakukan oleh Injil sinoptis. Tetapi ada beberapa perbedaan yang khas. Penulis Injil Yohanes menyajikan Yesus sebagai Dia yang diutus dan bertindak atas nama Allah. Penginjil mengenal baik tradisi ke-12 murid, dan murid yang Yesus kasihi itu adalah tipe ideal dari kemuritan. Saudara-saudara, khusus kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17 sangat berkaitan erat dengan pasal sebelumnya yang memuat bagian dari amanat atau nasihat-nasihat penguatan dan pengutusan murid-murid Yesus menjelang saat perpisahannya, atau tepatnya kepergian Yesus kepada Bapanya. Setelah menyampaikan tentang pokok anggur, Yesus berbicara tentang sifat persekutuan antara Dia dan murid-muridnya. Setelah menyampaikan tentang pokok anggur, Yesus berbicara tentang sifat persekutuan antara Dia dan murid-muridnya. Kasih Bapa terhadap Yesus dan kasih Yesus terhadap murid-muridnya menjadi sumber ukuran dan contoh
bagi murid-murid itu untuk mengasihi Yesus. Kasih Bapa terhadap Yesus merupakan kasih pribadi terhadap pribadi. Kasih itu berlangsung lewat firman-Nya dan Yesus membalasnya dengan menaati dan melaksanakan tugas yang didapatnya dari Bapa. Perintah itu tinggal dalam kasih, menolong untuk memahami perintah, tinggallah di dalam kasih-Ku. Saudara, kasih menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jika murid-murid itu sungguh hidup daripada kasih yang didapatnya dari Kristus, maka hal itu harus nyata dari pekerjaan mereka memelihara dan menaati hukum-Nya. Syarat untuk menjadi murid ialah tetap tinggal di dalam kasih, artinya senantiasa memberikan hidupnya untuk dikasihi Yesus dan mengasihi sesama. Dengan demikian timbullah perbuatan kasih. Jadi tetap tinggal dalam kasih itu bukanlah suatu perpaduan secara abstrak, melainkan sesuatu yang nyata dalam perbuatan menaati. Ketaatan menjadi cara untuk tinggal di dalam kasih Kristus. Ketaatan yang dituntut tidak sekedar kepada daftar peraturan, tetapi ketaatan yang dituntut adalah ketaatan sepenuhnya suatu penyerahan yang total. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau murid-murid tetap tinggal dalam kasih Yesus dan memelihara hukum-Nya, mereka akan mengalami kesukaan besar, dan kesukaan itu akan senantiasa diberikan Yesus kepada mereka. Yesus mengatakan ini kepada murid-murid-Nya supaya kesukaan mereka bertambah besar, dan nanti jika Roh Kudus memelihara hubungan antara Yesus dengan mereka, maka sumber kesukaan itu akan meluap dengan berkelimpahan untuk selamanya. Ketaatan kepada perintah-Nya membawa sukacita karena kehendak-Nya adalah baik. Yesus mendahului dengan janji akan adanya kesukaan itu. Kini Ia membicarakan pemeliharaan hukum-Nya. Hidup dalam kasih Kristus terutama harus nyata pada sikap kasih mengasihi di antara murid-murid. Perintah-perintah yang harus ditaati telah diringkaskan menjadi sebuah perintah saling mengasihi. Jika telah terwujud saling mengasihi, maka segala perintah yang lain pun dapat ditaati. Perintah ini disebut sebagai perintah baru dalam Yohanes 13 ayat 34. Standar kasih kepada sesama adalah kasih Kristus itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu akan memuncak dalam kerelaan untuk berkorban kepada sesama. Disinilah kasih Kristus itu menjelma seindah-indahnya. Di sini berdampingan kesukaan hidup dan pengorbanan hidup. Nampaknya berlawanan, tetapi dalam kasih Kristus keduanya tidak berlawanan. Sebab kesukaan Kristus pun mencapai puncaknya dalam pengorbanan hidupnya untuk semua ciptaan. Mungkin pada saat itu murid-murid belum dapat mengerti bahwa tidak lama lagi Yesus sendiri akan menjadi orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus sendiri menyebut para murid sahabat. Persekutuan antara Dia dan murid-muridnya berdasarkan dan bersumber pada kasih yang benar. Seorang sahabat Kristus adalah seorang yang taat, dan orang itu tinggal di dalam dia, dan firman-Nya tinggal dalam orang itu. Saudara-saudaraku, seorang hamba tidak mengetahui seluk-beluk pekerjaan tuannya. Ia menurut apa saja yang diperintahkan kepadanya. Mundurnya usaha tuannya itu tidak menjadi urusannya. Dan
ia pun tidak mengerti tentang hal itu. Tetapi seorang sahabat mengetahui rencana yang akan dilaksanakan dan turut memperhatikan maju mundurnya usaha itu. Dalam budaya saat itu, seorang budak atau hamba atau doulos adalah alat yang dipakai untuk memperoleh suatu hasil demi tujuan tertentu. Seorang tuan tidak berbicara kepada budaknya tentang hal-hal yang ia perbuat. Namun Allah rindu untuk melibatkan manusia dalam karya selamatnya sebagai seorang sahabat. Dalam hubungan antara Yesus dan murid-murid, bukanlah murid-murid yang mengambil inisiatif, tetapi Yesus. Yesuslah yang memilih mereka, dan kemudian mereka pun memilih Dia. Yesus memilih dan memanggil serta menempatkan dalam dunia, yaitu bekerja dan berbuah. Berarti ada tugas yang harus dipenuhi. Kristus memandang mereka sebagai sahabatnya ketika Dia memahkotai mereka dengan kehormatan besar dan memenuhi tangan mereka dengan kepercayaan besar. Sebagai utusan-utusannya untuk mengurusi kepentingan kerajaannya di dunia ini, sebagai pelayan dalam menjalankan kerajaannya, kekayaan Injil dipercayakan kepada mereka. Saudaraku, supaya kerja itu benar memberi buah dan berhasil, maka saling mengasihi menjadi penting. Kasih mempersatukan para pekerja untuk bekerja dengan baik hingga memberi buah. Rumusan inilah perintahku pada ayat 12 kembali diulang. Seakan-akan perintah itu yang terpenting dari semua perintah-perintahnya yang lain. Rumusan ini pula seolah-olah menampakkan bahwa Yesus hendak memberi mereka banyak tugas, tetapi nyatanya Ia hanya menyebutkan satu ini saja, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tidak hanya karena perintah itu mengandung banyak kewajiban di dalamnya, tetapi juga karena perintah itu akan memberi pengaruh terhadap kewajiban lainnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di perayaan kenaikan Yesus ke sorga, sebagai warga gereja Masehi Injili di Minahasa, kita juga memperingati Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagai ucapan syukur atas berkat yang diberikan kepada gerejanya yang diutus di tengah keberagaman. Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu adalah momen kebersamaan untuk mempererat persekutuan dalam mempertegas peran wanita gemim di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Identitas sebagai perempuan dan ibu-ibu gereja harus nyata imannya kepada Yesus Kristus dalam kehidupan keluarga dan dalam pergaulannya di tengah keberagaman sosial. Memang dengan kemajuan teknologi yang ditandai dengan penggunaan media sosial yang mungkin menyita waktu sehingga kualitas pertemuan dan komunikasi dengan suami dan anak-anak semakin berkurang. Teknologi komunikasi mulai dirasa sebagai hambatan dalam kebersamaan keluarga. Kita membutuhkan pemulihan mental dan spiritual, yaitu menempatkan teknologi informasi, media sosial itu pada waktu-waktu yang tepat dan cerdas bermakna. Saudara-saudara, hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga memberi semangat kepada wanita kaum ibu gemim untuk melaksanakan tugas dan panggilannya di tengah keberagaman. Saudaraku, Yesus Kristus adalah refleksi kasih Allah
yang menjadi gambaran kasih-Nya kepada kita, yaitu kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, bahkan kasih yang rela berkorban. Dia menginginkan gerejanya untuk menerapkan kasih ini dalam setiap pelayanan di tengah dunia ini. Seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi layaknya seorang sahabat sejati, demikian gereja harus mampu menjalin persahabatan dengan semua manusia, serta mampu mewujudkan kepedulian, simpati, dan empati pada setiap persoalan sesamanya. Gereja dapat seiring sejalan, saling menguatkan, dan saling berbagi kasih yang tulus kepada sesama tanpa ada perbedaan, tanpa ada batas, sebagai wujud dari ketaatan melakukan perintahnya. Saudaraku, gereja terpanggil untuk pergi dan menghasilkan buah lewat pekerjaan penginjilan kepada semua orang sebagai respon pemilihan, penetapan, dan pengutusan Tuhan atas orang-orang percaya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tanggal 25 Mei juga diperingati sebagai hari ulang tahun ke-70 Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dengan kehadiran gereja-gereja di tengah bangsa Indonesia diharapkan mampu meraut keutuhan bangsa. Selain itu, gereja terpanggil untuk menyampaikan suara profetik atau suara kenabian yang menekankan pemberlakuan kasih, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tanggal 29 Mei juga ditetapkan sebagai hari lanjut usia nasional. Sebagai warga masyarakat yang telah mencapai lanjut usia, pasti sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan kasih tanpa pamrih kepada keluarga, gereja, dan masyarakat. Lansia tetap berguna karena memiliki banyak pengalaman hidup untuk menjadi kesaksian bagi generasi muda dan menjadi teladan menjalani kehidupan di dunia dengan umur panjang sampai mencapai usia lanjut adalah kesempatan yang berharga karena terus menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Sebagai nats persembahan Lukas 12 ayat 48b, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 381 ayat 1 dan 4, yang Maha Kasih yaitu Allah. Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Marilah kita berdoa.
Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami jemaat-Mu sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Bapa, bahwa setiap firman yang disampaikan itu tidak pernah kembali dengan percuma, tetapi itu akan mengerjakan kehendak Bapa di sorga. Firman-Mu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang menjadi suluh dan pelita dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi jalan keluar dari setiap persoalan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah pergumulan bangsa ini, saat ini ya Tuhan, secara manusia ada yang merasa gelisah, cemas, bimbang, atau mungkin juga dalam ketakutan. Tetapi firman-Mu lah yang mampu memberikan kami keberanian untuk tetap melangkah, mengisi hari-hari kehidupan kami sebagai anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Walaupun dalam situasi yang mungkin kurang mengenakkan ataupun mengharuskan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur karena ini semua mengajarkan kami jemaat-Mu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan, membangun mezbah di rumah-rumah kami masing-masing. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami butuh Tuhan. Kami butuh kasih sayang Tuhan. Kami butuh belas kasihan Tuhan. Untuk itu Bapa, sayangi kami Tuhan. Jaga dan lindungi kami. Walaupun mungkin ada kebiasaan-kebiasaan baik ataupun hal-hal yang sudah sering kami lakukan dalam berinteraksi dengan sesama, dengan keluarga kami, dengan tetangga kami, dengan jemaat, dengan masyarakat, dengan hamba-hamba Tuhan. Tetapi itu semua tidak akan pernah menjauhkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pergumulan bangsa ini dengan adanya pandemi COVID-19. Bagi pemerintah yang ada mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, diberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, agar boleh memutuskan hal-hal, strategi-strategi yang berguna di dalam memutus penyebaran COVID-19 ini. Gugus tugas yang ada mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, diberikan roh hikmat kepada mereka untuk melaksanakan tugas mereka dengan benar.
Bahkan kami mau berdoa Bapa, untuk dokter-dokter, para medis yang ada di garda terdepan. Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka. Proteksi daripada Tuhan menjadi bagian para medis. Kami berdoa juga Bapa, saat ini bagi pasien-pasien yang sudah dinyatakan positif, bahkan mungkin yang sementara melaksanakan isolasi dan karantina mandiri, diberikan roh kesabaran, roh ketabahan kepada mereka. Dan kepada mereka semua, Tuhan lawati mereka. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Kami mohon ya Tuhan, di dalam nama Yesus, kesembuhan yang ilahi menjadi bagian mereka. Dengan bilur-bilur Yesus, mereka dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa juga Bapa bagi masyarakat yang ada, diberikan roh kepatuhan pada setiap anjuran-anjuran pemerintah. Tidak lalai, tidak pandang enteng, tetapi ya Tuhan boleh memberikan perhatian agar supaya Bapa, maksud daripada pemerintah untuk melindungi setiap masyarakat yang ada itu boleh diterima baik oleh setiap masyarakat dengan kepatuhan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kepada setiap hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, secara khusus Gemim Ebenezer Tatelu juga diberkati oleh Tuhan. Situasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini tidak akan membuat kami mundur dari pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Biar Tuhan tetap memberkati badan pekerja majelis jemaat, para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang Tuhan sudah percayakan melayani jemaat ini. Pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 16, komisi-komisi BIPRA, komisi kerja, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, wanita kaum ibu, pria kaum bapa, orang-orang lanjut usia. Tolonglah kami semua Bapa, jaga dan lindungi kami semua. Kami percaya perlindungan darah anak domba Allah menjaga, melindungi, memproteksi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Sebagai ungkapan syukur kami juga kepada Tuhan, kami sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Memberkati setiap persembahan kami ini ya Tuhan, agar boleh berkenan dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu, bahkan menopang pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, khususnya yang ada di Gemim Ebenezer Tatelu ini. Ya Bapa, bagi pemerintah kami yang ada di desa Tatelu, hukum tua, perangkat desa, BPD, bahkan PKK, tim penggerak PKK, bahkan seluruh masyarakat yang ada di desa Tatelu ini, kami percaya ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, para lanjut usia, janda-janda, duda-duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biar kasih Bapa turun atas mereka. Yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan diberikan jalan keluar, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Inilah doa permohonan, ungkapan syukur kami kepadamu. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar gereja Tuhan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat diundang berdiri. Sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyi dalam klik nomor 293, Sukacita Melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk terus melanjutkan kerja dan pelayanan sesuai amanatnya. Mari kita melanjutkannya dalam tuntunan firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pergilah, lakukanlah semua itu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, yang sudah memimpin kita dalam ibadah hari Minggu ini 24 Mei 2020, dan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu disampaikan terima kasih yang sudah mempercayakan kami Penatua Wanita Kom Ibu dalam pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.